Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin imamul mursalina wa afdalul anbiya wa ala alihi wa ashabihi والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الوقوف بين يديك وإلى يوم الجزاء أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير قال حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين المكرمون والmuhtaramun yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati, para habaib, para syaraib, wabil khusus khadimul majlis ayahanda kita Abah Habib Harun bin Mahmur Bah Hashim berserta keluarga, mudah-mudahan kembali dan senantiasa tidak henti-hentinya kita mendoakan beliau dan keluarga beliau, semoga senantiasa diberikan umur yang panjang, kesehatan, keafiatan, sehingga mampu membimbing dan mengajak kita ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain dan tidak bukan majlis yang sekarang kita duduk di dalamnya semata-mata keberkatan daripada beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati pula para pewaris baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para alim ulama, pemuka-pemuka agama, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dan senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Ia berikan, atas segala anugerah yang Ia kasih kepada kita semua, baik itu kesehatan, keafiatan, lebih-lebih lagi taufik dan hidayah, petunjuk dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada malam hari ini kita termasuk orang yang memuji Nabi, kita termasuk orang yang membesarkan Nabi, kita termasuk orang yang memuliakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa kita membesarkannya, dia telah dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita mengagungkannya, dia telah diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita mudah-mudahan dengan berkat kita memuliakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimuliakan di dunia dengan kesehatan, dimuliakan di dunia dengan nikmat keafiatan, dimuliakan di dunia dengan dikabulkan segala hajat, dimuliakan di dunia dengan diluaskan rezeki yang penuh dengan keberkahan, dimuliakan kelak di akhirat, dikumpulkan bersama baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa semoga selalu tercurah dan terlimpah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada malam hari ini kita memperingati, mengingat kembali sejarah yang mulia
perjalanan yang istimewa, sebuah perjalanan yang tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada makhluk sebelumnya, bahkan tidak akan bakal diberi kepada seseorang pun dan siapapun sampai kelak terjadinya hari kiamat, kecuali itu diistimewakan hanya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tadi dikatakan oleh kata sambutan dari panitia, kita mengambil hikmah, kita mengambil didikan, kita mengambil pelajaran daripada sejarah yang penuh dengan hikmah dan didikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita ketahui, yang Allah Subhanahu wa taala puji adalah akhlaknya. Yang Allah Subhanahu wa taala sanjung dan elok-elokkan adalah budi pekertinya. Allah tidak memuji ketampanan Rasulullah, padahal Rasulullah manusia yang paling tampan. Allah tidak memuji kekuatan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal Rasulullah adalah manusia yang juga sangat memiliki kekuatan. Tetapi yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah akhlak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki budi pekerti yang besar, budi pekerti yang agung, akhlak yang mulia. Dalam perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat nampak bagaimana akhlak Rasulullah. Sangat indah bagaimana budi pekerti baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak hanya sebatas kita sekedar mengetahui bagaimana akhlaknya, tetapi seharusnya bagaimana cara kita mengikuti jejak langkahnya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad, jikalau kalian umatmu betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, ikuti aku, kata Rasulullah. Ikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua perjalanan hidup Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu indah. Tapi dalam kesempatan ini kita mengutip beberapa hikmah dalam perjalanan yang mulia tersebut, dalam sejarah yang luar biasa tersebut. Kita tahu di antara asbab terjadinya Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pada kala itu dikenal dengan Amul Huzni, tahun duka cita. Kenapa disebut dengan tahun duka cita? Karena dua orang yang sangat berjasa, dua orang yang sangat berperan penting di dalam penyebaran rahmat yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat agama Islam. Dua orang yang paling berjasa tersebut kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Sayyiduna Abu Talib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Sayyidatuna Ummuna Khadijatul Kubra binti Khuwailid, istri baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kedua orang tersebut adalah tameng, yang mana kedua orang tersebut adalah pelindung baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika keduanya tiada, maka bersengatanlah gangguan daripada orang-orang kafir Quraisy, sampai-sampai beliau dengan mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala
lewat sebuah penduduk di desa Taif namanya. Dia berangkat ke sana dengan mengharapkan ada orang sana yang membantu Rasulullah. Dia mengharapkan orang sana ada yang meringankan beban Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang Nabi dapatkan? Tapi apa yang Rasulullah hasilkan? Bukannya pertolongan yang Nabi dapat, bukannya bantuan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ia harapkan yang dihasilkan, tetapi malah hinaan, malah cacian, malah makian, malah limparan batu, kerikil-kerikil yang tajam yang menyebabkan menetisnya salah satu anggota tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menitiskan darah. Sallu ala Nabi. Sampai-sampai malaikat penunggu gunung berkata kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, izinkan kepada ulun akan mengangkat ini gunung dan akan ulun hempaskan kepada orang-orang Taif. Coba perhatikan bagaimana jawaban baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana luasnya rahmat yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akhlak baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi mengizinkan malaikat tersebut membinasakan orang-orang Taif? Jawabannya tidak. Apakah Rasulullah mengizinkan malaikat tersebut menghancurkan daripada kota-kota Taif yang penduduknya menghina Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya tidak. Tapi malah keluar dari lidah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lidah pembawa rahmat, lidah pembawa kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Kami, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak mengutus engkau wahai Muhammad, tidak menjadikan engkau sebagai seorang rasul, tidak menjadikan engkau sebagai seorang nabi, melainkan adalah pembawa rahmat. Apa kata Rasulullah? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Rabb, wahai Tuhan ulun, wahai Tuhanku, berilah mereka hidayah, berilah mereka petunjuk, sesungguhnya mereka tidak tahu siapa aku, kata Rasulullah. Seandainya mereka tahu siapa aku, niscaya mereka akan menyambutku dengan penuh penghormatan, niscaya mereka menyambutku dengan penuh kasih sayang. Tetapi mereka tidak tahu. Ya Rabb, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Seandainya mereka tidak beriman kepadaku, ya Rabb, aku berharap mudah-mudahan generasi yang akan keluar, akan lahir dari tulang sulbinya mereka lah orang-orang yang akan beriman dengan agama yang aku bawa. Sallu ala Nabi. Ini akhlak yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan yang sangat bersejarah, akhlak yang sangat indah. Bahkan pernah di dalam sebuah riwayat yang mana di kota Makkahul Mukarramah tidak semua orang mengenal nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak semua orang mengenal siapa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian mereka hanya mengenal namanya tapi tidak mengenal siapa orangnya. Pernah pada suatu hari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di pasar yang berada di Makkahul Mukarramah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada seorang perempuan tua yang lanjut usia pulang dari pasar membawa barang yang ia beli, dan dia membawanya tertatih-tatih karena beratnya bawaan yang ia bawa, banyak barang yang ia beli. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat orang tua si perempuan tersebut
Kemudian Rasulullah mendekatinya. Istilah bahasa kita, wahai nenek, boleh enggak saya membantu engkau? Kata sang nenek tadi, maaf cu, enggak usah. Rumah saya di ujung kota Mekah, jauh. Oh enggak apa-apa nek, saya enggak sibuk. Biar saya membantu bawaan engkau, saya yang mengantarnya. Sang nenek tidak tahu siapa yang membantunya. Sang nenek tidak tahu siapa yang meringankan bebannya. Kemudian diserahkan barang bawaan tersebut. Terus berjalan. Sang nenek ini berbicara dengan pemuda yang membantu tersebut. Wahai pemuda, engkau tahu tidak? Ada seorang laki-laki di kota Mekah, namanya Muhammad. Kamu tahu? Ya Nabi kita, inggih ulun tahu. Padahal dia orangnya. Inggih saya tahu nih. Nyata tahu. Nabi yang diajak bicara. Kata nenek, wahai pemuda, kalau dia datang ke rumahmu, mengajakmu untuk mengikuti apa yang ia bawa daripada syariatnya, dari ajarannya, jangan ikut dah. Jangan ikut. Dia dusta, dia bohong. Mana ada orang yang tidak bisa baca, tidak bisa nulis jadi nabi? Mana ada orang yang buta huruf diangkat menjadi rasul? Jangan diikutin dah. Wah, apa jawaban Rasulullah? Inggih terima kasih nih. Coba lihat. Ya makasih. Makasih nih nasihatnya. Yang dipandang Nabi itu adalah nasihat. Dia punya nasihat, pasti niatnya baik. Hanya saja dia tidak tahu siapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak membantah dia. Nabi tidak menyangkal setiap perkataannya. Ini makasih nih, pian membimbing ulun, pian nasihati ulun. Jadi sepanjang jalan dari pasar menuju rumahnya di ujung kota Makkah Al-Mukarramah, mencaci maki, menghina Nabi, merendahkan Nabi. Nabi tidak satu kalimat pun keluar daripada lidahnya membantah atau menyangkal daripada perkataan nenek tersebut. Ketika sampai di depan rumah, coba kalau kita bayangkan ya lah, seandainya kita yang dihina, ayo gimana? Kita yang di depan kita ini menggibahnya bukan bebelakangan, berhadapan. Nyebut keburukannya aja kita terang-terangan ya lah, bukan diam-diaman. Mungkin kalau kita yang dicaci maki, mahampas tuh bangga barang bawaannya lah, nih bawa seorang situ. Kalau Nabi enggak, bagaimana akhlak Rasulullah? Wa ya'fu idza kana fi haqqihi wa sababih, wa idza du'a amrullahi lam yakum ahadun li ghadabih. Pengarang kitab Maulid Ad-Dibai, Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai menyebutkan dalam rawinya, wa ya'fu idza kana fi haqqihi wa sababih. Rasulullah senantiasa memaafkan selama yang disakiti itu dirinya, selama yang dihinakan itu dirinya. Tapi awas, apabila agama yang ia bawa direndahkan, dihinakan, lam yakum ahadun li ghadabih. Tidak ada seorang pun yang sanggup menyandang kemarahan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Coba lihat akhlak Rasulullah. Sampai ke depan rumah daripada perempuan tersebut, Nabi letakkan di teras rumahnya. Kemudian sang nenek tadi berkata, wahai pemuda, terima kasih. Terima kasih, kata sang nenek. Kemudian enggak apa-apa, kata Rasulullah, senang saya bisa bantu. Berpaling Nabi dari rumah nenek tersebut. Kemudian sang nenek memanggil lagi, wahai pemuda, tunggu sebentar wahai pemuda. Lalu Nabi berpaling, ada apa nih? Apa ada lagi yang bisa saya bantu? Enggak, wahai pemuda, saya cuma mau nanya, siapa nama engkau? Siapa nama engkau? Nanti kalau ketemu bisa nanti kita bertegur atau siapa. Lalu apa jawaban Nabi? Ulun, nama ulun ni Muhammad. Muhammad siapa? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Berarti engkaukah orangnya? Engkaukah orang yang aku caci sepanjang jalan?
Engkaukah orang yang aku rendahkan sepanjang jalan? Engkaukah orang yang aku hina, aku rendahkan, padahal engkau orang yang meringankan bebanku. Coba lihat akhlak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala lewat asbab, melihat akhlak baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuklah rahmah ke dalam dadanya, sehingga terhiaskanlah hatinya dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita bawa, akhlak baginda kita Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Coba perhatikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sebelum perjalanan Isra Mi'raj, waktu itu Nabi kita berada di Makkah, di Masjidil Haram. Nabi sedang berbaring 3 orang, bertiga berabah di Masjidil Haram. Nabi berada di tengah. Di sebelah kanan Nabi Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, saudara dari Abdullah bin Abdul Muttalib, paman Nabi. Kemudian di sebelah kirinya Sayyidina Ja'far At-Tayyar. Tahu pian kenapa diberi gelar dengan Sayyidina Ja'far bin At-Tayyar? Sayyidina Ja'far itu saudara daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Disebut digelar dengan At-Tayyar. Tayyar itu maknanya burung. Kenapa beliau diberi gelar dengan At-Tayyar, dengan burung? Pernah ketika beliau berada di medan perang yang diistilahkan dengan sariyah min saraya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini ada gazwah, ada sariyah. Kalau gazwah itu Nabi ikut perang, namanya gazwah. Kalau Nabi tidak ikut berperang, Nabi mengirim utusannya kita ke medan perang, Nabi tinggal di Madinah, yang berangkat para sahabat itu disebut dengan sariyah. Perang juga sama, tapi Nabi tidak ikut. Nabi tinggal di Madinah. Ketika itu Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, Sayyidina Ja'far At-Tayyar itu memegang bendera yang bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika perang, di tangan kiri memegang bendera, di tangan kanan memegang pedang. Jadi ketika perang berkecamuk, ada di antara orang-orang kafir musuhnya menebas tangan kirinya, putus tangan kiri yang memegang bendera. Hampir terjatuh bendera tersebut. Sayyidina Ja'far tidak pikir panjang, pedang yang asalnya ada di tangan kanannya dia lempar. Dia ambil tiang bendera tersebut, dia tidak rida jatuh ke tanah. Coba bayangkan, dia tidak takut nyawanya melayang, dia tidak takut ruhnya terpisah daripada batang tubuhnya, asal nama yang tertulis di dalam kain daripada bendera yang ia pegang tidak jatuh ke tanah. Sallu ala Nabi. Kemudian tidak sebatas di situ. Ketika ditebas lagi tangan kanannya, dia rangkul bendera tersebut dengan sisa tangan yang masih ada, yang dari siku ke sama siku kiri dan kanan. Coba bayangkan, dia tidak rela nama kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam jatuh ke tanah, diinjak oleh orang-orang yang tidak ada dalam dadanya makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mahabbah mereka, kecintaan mereka kepada Rasulullah. Makanya ketika ruhnya akan dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salam menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Ja'far dari Yordania, dari Ordon, peperangannya di daerah Ordon. Dari Ordon mau dibawa oleh malaikat Jibril menuju surga. Apa kata Sayyidina Ja'far? Rohnya berkata kepada Jibril, ya Jibril, izinkan saya ingin mengucapkan salam kepada kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat, coba bayangkan, dia tidak rindu dengan surga, dia tidak rindu dengan tempat yang penuh dengan nikmat, tempat yang penuh kegembiraan di dalamnya. Karena dia tahu surga tidak bakal diciptakan oleh Allah kalau bukan berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
izinkan saya wahai Jibril, saya ingin mengucapkan salam ke Madinatul Munawwarah kepada kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu hari Jumat, Rasulullah sedang mengkhutbah di mimbarnya. Ketika itu Nabi terdiam dan melihat ke atas dan mengucapkan wa alaikassalam ya Ja'far. Sahabat bingung. Tidak ada Ja'far ya lah, tapi Nabi mengatakan wa alaikassalam ya Ja'far sambil Nabi mengadahkan matanya ke atas. Setelah selesai khutbah, selesai sembahyang, Nabi mengatakan, tahukah kalian kenapa tadi saya mengatakan wa alaikassalam ya Ja'far? Kata Nabi, saya melihat roh daripada Sayyidina Ja'far dibawa oleh malaikat Jibril dan malaikat lainnya yang dia tidak memiliki dua tangan, terputus di medan peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kedua tangannya digantikan sayap oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikenal dengan Sayyidina Ja'far At-Tayyar. Coba lihat bagaimana kecintaannya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi berbaring dalam perjalanan Isra Mi'raj di Masjidil Haram, sebelah kanan Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, sebelah kiri Sayyidina Ja'far bin Abi Talib. Nabi sedang tidur berbaring menghadap kepada paman, membelakangi Sayyidina Ja'far. Ini isyarat karena Sayyidina Ja'far orang yang lebih muda, Sayyidina Hamzah adalah paman, menghadap kepada paman mengisyarat hormat kepada yang lebih tua. Sekalipun membelakangi yang muda, tapi tetap Nabi membimbing yang muda, sayang dengan yang muda. Ini akhlak yang harus kita tanamkan, sayang kepada yang muda dan hormat kepada yang lebih tua. Di sini Rasulullah ingin mengajarkan kebersamaan. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Pemudanya, orang tuanya, perempuannya, anak-anaknya, orang yang berilmu, orang yang memiliki jabatan harus saling melengkapi satu dengan yang lain. Nabi berkata dalam hadisnya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sepaling baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia orang lainnya. Nabi mengisyaratkan dalam hadisnya, al-mu'min lil mu'min kal bunyan. Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya seperti sebuah bangunan. Yasuddu ba'duhu ba'da. Satu dengan yang lain saling menguatkan dan mengokohkan. Di dalam hadis yang seirama, yang semakna, al-mu'min lil mu'min kal jasadil wahid. Idza ishtaka minhu udwan tada'a lahu sairul jasadi bil huma. Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya seperti batang tubuh yang satu. Apabila salah satu anggota tubuh terasa sakit, maka anggota tubuh yang lainnya pun juga ikut merasakannya. Disinilah kita harus menguatkan kebersamaan. Disinilah kita harus saling melengkapi dan menyempurnakan. Dan alhamdulillah kita sangat bersyukur di daerah kita sini juga memiliki majelis yang sama yang dipimpin oleh Abah Habib Harun bin Mahmur Bahashim, yang diberi nama dengan Majlis Zikir At-Ta'awun Bani Hashim. Sebagaimana di daerah kita Amuntai juga ada Majlis Zikir At-Ta'awun. Kita mengharapkan supaya nanti pada masanya daerah kita, kami yang Layang, daerah Kalting, memiliki hubungan yang kuat, satu rantai yang nanti akan terhubung dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan nanti akan terhubung dengan kabupaten lain yang lainnya, yang mana seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya akan memiliki keterkaitan yang tujuan tidak lain menggembirakan hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah ada di antara sebahagian orang nanya sama kita, biar guru ya, ulun bingung guru, bimbang ikut majelis pian. Salah seorang perempuan nanya kepada kita, kenapa aja ulun pian bingung? Ulun guru aja punya teman ini pingin nanya sama pian, tak mau ikut tapi ragu. Bolehlah guru aja ikut tapi tidak bisa nyumbang, ikut tapi tidak bisa nyumbang. Jalan kenapa? Sebabnya kawan ulun itu guru suaminya meninggal dunia, dan dia memelihara 3 orang anak yatim dari anaknya.
Pekerjaannya cuman menjual kue, menjual wadai. Jadi kalau dilihat hasilnya wahai guru, untuk makannya sekeluarga pun tidak cukup. Bayangkan, siapa ada ujungan hasil dari perjualan kue, dagangan wadai yang dipelihara 3 orang anak yatim, sekolahnya, makannya, belanjanya. Boleh tidak umpat guru majelis pian tapi tidak bisa bayar? Jar ulun, guru senang, bawa dia, ajak dia ikut ke majelis kita. Karena majelis kita menanamkan kesadaran saling tolong menolong. Bilang sama dia tidak bisa bantu dengan harta benda, bantu dengan tenaga. Ikut yasinan takziah ketika ada yang meninggal dunia. Tidak bisa membantu dengan uang, bantu dengan tenaga, bantu dengan doa. Ada lagi yang lain nanya, guru boleh tidak ulun ikut, tapi jujur guru tidak bisa hadir majelis pian. Jadi ulun kenapa? Kalau bisa hadir. Tidak, guru kan majelis pian sore Jumat. Sedangkan ulun pegawai, ulun full masuk 5 hari kerja. Kan tidak bisa hadir. Full kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sore baru selesai. Kata ulun, 4 ya tidak jadi masalah. Kalian tidak bisa bantu dengan tenaga, bantu dengan duitnya. Ya halah nyumbang kan, dengan uang, dengan hartanya. Kan bisa nyumbang 5.000 atau lebih ya lah. Jadi tidak bisa bantu dengan tenaga, membantu dengan duit, dengan uangnya. Jujur Abah Habib pernah, kita waktu takziah pernah Habib. Pernah ketika takziah, alhamdulillah kawan ngumpul, itu jamaah perempuan itu 400 orang yang kita bawa ke tempat orang yang meninggal dunia, 400. Jadi ketika ngumpul 400, selesai baca Yasin, Tabarak dan tahlil sebelum doa, biasanya guru rajin mewakili dari keluarga almarhum atau almarhumah mengucapkan ribuan terima kasih. Yang hadir tolong menolong, biasanya guru gitu rajin. Saya ulun dia mewakili keluarga almarhum atau almarhumah mengucapkan ribuan terima kasih gini pian hadir. Kemudian guru nanya, nih jamaah yang ada 400 orang siapa yang mengumpulkan kalian? Guru nanya, yang ngumpul 400 ini siapa yang mengumpulkan kalian? Lalu perempuan berbicara serentak, Allah ya subhanahu wa ta'ala. Jadi ulun 100. Karena memang hakikatnya Allah Ta'ala. Itu kata ulun secara hakikatnya. Tapi secara zahir siapa yang mengumpulkan kalian? Lalu ada lagi yang menjawab, guru yang mengumpulkan kita. Ujar ulun, salah. Bukan guru yang mengumpulkan kalian. Guru kan pakai mobil, kalau mengangkut jamaah mungkin cuma 10 orang satu trip. Biasanya guru ikut PNJ kita antar jemput. Jadi jamaah itu diambil ke rumahnya masing-masing, ke jamaah masing, ya dibawa ke tempat takziah, guru antar kembali ke rumahnya. Guru sendiri yang langsung turun. Makanya memberi contoh mudah tapi menjadi contoh yang sulit. Kita ikut sendiri bin antar jemput. Jadi guru, kalau guru yang mengumpulkan kalian 400 orang mungkin 40 kali bolak-balik guru aja kita mengangkut, tidak sanggup guru. Ingat, yang mengumpulkan kalian bukan guru secara zahirnya, tapi uang 5.000 rupiah. Paham? Karena majelis guru itu kita setengah bulan sekali disarankan nyumbang 5.000. Digunakan untuk apa duit 5.000? Membeli minyak antar jemput jamaah. Jadi kata guru, duit 5.000 lah yang mengumpulkan kalian sanggup berkumpul 400 orang. Coba lihat, kecil, sederhana. Mungkin kalau dibelikan nasi bungkus tidak ada lagi sekarang yang 5.000 kan. Tapi ingat, ketika disatukan mampu mengumpulkan 400 orang perempuan. Inilah pentingnya kebersamaan. Satu bilah lidi, tahu pian bilah lidi? Itu tidak mampu digunakan membersihkan debu. Tapi ketika 100 bilah lidi dikabat, diikat menjadi satu halaman yang luas pun tidak mustahil akan bersih karenanya. Sallu ala Nabi. Sekali lagi penting kebersamaan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Tanamkanlah kebaikan dalam dada kalian. Makanya terakhir
Jibril alaihi salam ketika ingin menggerak membangunkan Rasulullah, kan Nabi sedang tertidur, ini terakhir. Nabi sedang tertidur, Sina sebelah kanan Sina Hamzah, sebelah kiri Sina Ja'far, Nabi di tengah. Apa kata Jibril? Kum ya naim waqad huyiat lakal ghanaim. Kum ya naim waqad huyiat lakal ghanaim. Bangun wahai orang yang tidur. Ada yang tidur? Ada yang tidur? Kum ya naim waqad huyiat lakal ghanaim. Bangun wahai orang yang tidur, kan mengisyarat kepada Nabi. Bangun wahai Rasulullah. Waqad huyiat lakal ghanaim. Sungguh Allah siapkan pemberian yang besar bagi engkau kelak nanti. Kita bangun Nabi ya. Macam diberi iyalah. Maksudnya apa? Nabi bangun, Nabi bergerak, dia akan mendapatkan pemberian dari Allah. Begitu juga kita dalam melangkah. Tolonglah orang lain, berikanlah kebaikan orang lain, niscaya kita akan mendapatkan kebaikan yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ada istilah kata, berikanlah sesuatu, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadamu sesuatu yang lebih daripada apa yang kalian berikan kepada orang lain. Al hasanatu bi asri amsa, satu kebaikan dibalas 10. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kita taufik dan hidayah sehingga menyatukan hati kita semua untuk menggembirakan hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikan taufik dan hidayah sehingga menghilangkan dalam dada kita iri dengki, sifat yang tercela dalam hati kita, sehingga kita mampu saling tolong menolong, kita mampu saling bahu membahu, saling membantu meringankan beban satu dengan yang lain. Yang tidak lain adalah kita bermanfaat bagi orang lain, dan kita akan menjadi manusia yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang dapat ulun sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.